Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sistem sewa tanah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salsabila Lestiawan dengan NIM 2288200034. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Setelah kepergian Gubernur Jenderal Dendles dari Indonesia, kemudian Jawa diduduki oleh Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles dari tahun 1811 sampai 1816. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Gubernur Raffles menginginkan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dengan segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh VOC. Di sini, Raffles ingin menghapuskan penyerahan paksa atau pekerjaan rodi yang dijalankan oleh VOC. Sebelum itu, apa yang kalian ketahui mengenai sistem sewa tanah? Sistem sewa tanah atau land rent system adalah kebijakan yang diterapkan oleh Raffles mengenai sewa tanah serta pajak tanah kepada masyarakat di Jawa. Di sini, para petani dibebaskan untuk menentukan jenis tanaman ekspor apa yang hendak ia tanam. Berikut ini adalah beberapa kebijakan kolonial pada masa pendudukan Raffles mengenai sistem sewa tanah. Yang pertama, segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi harus dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ia tanam. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan bagian dari pemerintahan kolonial. Yang ketiga, pemerintah kolonial sebagai pemilik tanah dan para petani sebagai penggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Untuk itu, para petani diharuskan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Perlu diketahui bahwa sistem sewa tanah ini tidak meliputi seluruh Pulau Jawa. Daerah-daerah yang tidak dikenai sistem sewa tanah ini yaitu daerah Batavia dan Priangan. Alasan Batavia tidak dilaksanakannya sistem sewa tanah ini karena Batavia merupakan daerah yang tanahnya dimiliki oleh swasta dengan status tanah partikelir. Sedangkan daerah Priangan merupakan wilayah dengan sistem tanam paksa kopi yang dimana menguntungkan pemerintah kolonial. Sehingga dua daerah tersebut tidak dikenai sistem sewa tanah. Dalam pelaksanaan sistem sewa tanah ini mengandung 3 aspek, yaitu yang pertama, penyelenggaraan suatu sistem pemerintah atas dasar modern. Maksudnya adalah yang dahulu pergantian pemerintahan secara tidak langsung melalui raja-raja dan kepala-kepala tradisional, Raffles ingin mengurangi kekuasaan tradisional raja-raja dan kepala tradisional tersebut. Dan juga Raffles ingin menghilangkan sumber-sumber penghasilan yang tradisional. Fungsi-fungsi tradisional tersebut digantikan oleh orang-orang Eropa, seperti ada fungsi residen, asisten residen, dan juga pamong praja. Yang kedua, mengenai pelaksanaan pemungutan sistem sewa, di mana Raffles ingin menetapkan pajak secara perseorangan dan bukan lagi oleh desa sebagai kelurahan. Namun, dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan karena tidak tersedianya bahan keterangan yang baik yang dapat dipercaya untuk penetapan pajak yang harus dibayar perseorangan. Oleh karena itu, dari penetapan pajak yang tidak tepat sering memberatkan rakyat, bukan memperingan rakyat. Yang ketiga, mengenai penanaman tanaman dagang untuk diekspor. Di sini para pedagang melakukan promosi terhadap tanaman-tanaman dagang ekspor. Namun pada umumnya, pelaksanaan ini mengalami kegagalan, seperti penanaman kopi, gula, dan lain sebagainya, dikarenakan kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka di pasar bebas, sehingga sering penjualan ini diserahkan kepada kepala desa mereka. Kepala desa ini sering menipu petani atau si pembeli,
sehingga pemerintah kolonial terpaksa campur tangan dengan mengadakan lagi penanaman paksa bagi tanaman-tanaman perdagangan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem sewa tanah pada masa Raffles ini mengalami kegagalan dikarenakan Raffles menyamakan India dengan Jawa, di mana para petani di India di samping memenuhi kebutuhan sendiri, mereka juga memenuhi barang dagangan ekspor. Sedangkan petani Jawa cenderung memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itulah mengalami kegagalan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.